untuk belajar? Sudah. Baik, kita akan mulai pelajaran pada hari ini. Namun sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita diberikan kelancaran dan diberikan kemudahan untuk memahami materi yang akan dipelajari. Nah, kepada ketua kelas, silakan Mbak Rizky untuk memimpin doa. Baik, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Mbak Rizky telah memimpin doa. Untuk yang selanjutnya ada yang tidak berangkat? Masuk ya. Sepertinya tempat duduknya sudah terisi penuh. Baik, untuk mengawali pembelajaran hari ini, Ibu akan memberikan pretest terlebih dahulu. Untuk linknya sudah ada di grup kelas, silakan dibuka melalui handphonenya masing-masing. Waktu pengerjaannya yaitu 5 menit. Baik, untuk waktunya sudah habis. Nah, untuk mengawali pembelajaran kita pada hari ini, Ibu akan menampilkan gambar terlebih dahulu. Silakan dilihat di depan. Nah, di sini sudah ada dua gambar ya, gambar 1 dan gambar 2. Kira-kira apa perbedaan dari gambar 1 dan gambar 2? Silakan angkat tangan. Ibu, Ya, saya silakan. untuk gambar 1 itu sungainya masih bersih, Bu. Nah, untuk gambar 2 itu sungainya sudah kotor atau sudah tercemar. Baik. Untuk gambar 1 itu sungainya kotor. Gambar 1 masih bersih ya. Nah, lalu kenapa bisa dikatakan kotor? Bagaimana ciri-cirinya? Ya, Monika silakan. Banyak sampahnya, Bu. Banyak sampahnya. Baik. Selanjutnya apa sih faktor yang menyebabkan itu menjadi kotor? Ya, Mbak Rizky silakan. Membuang sampah sembarangan, kemudian tidak menjaga kebersihan sungai. Jadi penyebab sungai kotor itu salah satunya yaitu orang-orang membuang sampah sembarangan ya, tidak menjaga kebersihan lingkungan. Baik. Dari aktivitas manusia tadi yang membuang sampah sembarangan menyebabkan tempat ini menjadi kotor. Kira-kira apa dampaknya? Ya, silakan. Airnya menjadi rusak dan tidak layak digunakan, Bu. Ya, airnya jadi rusak dan tidak layak untuk digunakan. Nah, memang apa sih kegunaan air itu sampai-sampai pas dia kotor tidak bisa digunakan lagi? Memang kalau air bersih itu bisa digunakan untuk apa? Bu, Ya, silakan. untuk irigasi, Bu. Ya. Jadi manfaat air itu untuk irigasi. Lalu ada lagi? Bu. Ya, apa silakan? Sebagai sumber air bagi makhluk hidup di sekitar, Bu. Sumber air bagi makhluk hidup di sekitar. Ada lagi? Cukup. Ya, baik. Nah, dari identifikasi yang sudah kalian sampaikan tadi, kira-kira ada yang tahu kita akan mempelajari apa hari ini? Ya, silakan. Pada hari ini kita akan mempelajari materi tentang pencemaran lingkungan, Bu. Pencemaran lingkungan. Benar. Jadi materi kita pada hari ini yaitu pencemaran lingkungan. Nah, jadi dari gambar yang sudah kalian identifikasi tadi, pencemaran lingkungan itu kira-kira apa? Ya, jadi pencemaran itu adalah masuknya zat-zat yang dapat menyebabkan kualitas lingkungan itu menjadi turun. Jadi tidak bisa digunakan atau tidak bisa seperti kondisi sehat pada umumnya gitu ya. Nah, baik, selanjutnya tujuan dari kita mempelajari materi pencemaran lingkungan yaitu diharapkan peserta didik mampu memahami pengertian pencemaran lingkungan, kemudian mengetahui ciri-ciri pencemaran lingkungan dan macam-macam pencemaran lingkungan, serta mengetahui penyebab pencemaran lingkungan apa, kemudian dampaknya apa, lalu bagaimana cara kita untuk menanggulangi pencemaran
peserta didik itu mempunyai rasa tanggung jawab untuk menjaga kelestarian lingkungan, menjaga lingkungan, bahwa apa yang dilakukan oleh manusia itu dapat berdampak untuk lingkungan sekitar. Nah, untuk mendalami pemahaman kalian tentang pencemaran lingkungan, di sini Ibu akan membagi kalian ke dalam 3 kelompok sesuai dengan pembagian minggu lalu, dan di sini Ibu akan membagikan LKPD-nya. Ini untuk kelompok 1, ini untuk kelompok 2, dan ini untuk kelompok 3. Nah, perhatikan ke depan. Jadi, untuk kelompok 1 ini yaitu Okta dan kawan-kawan itu akan mencari tentang pencemaran udara. Nah, kelompok 2, Mariski dan kawan-kawan itu akan mencari tentang pencemaran tanah, dan kelompok 3, Eka dan kawan-kawan akan mencari tentang pencemaran air. Nah, untuk soalnya sudah ada di LKPD. Sebelum kalian mengerjakan, terlebih dahulu pahami petunjuk penggunaannya. Silahkan dibaca terlebih dahulu. Nah, jadi kalian boleh menggunakan alat elektronik untuk membantu mengerjakan soal ini. Dan waktu mengerjakannya yaitu 15 menit. Adakah pertanyaan? Cukup, Bu. Baik, silakan dimulai dari sekarang. Boleh digunakan alat elektroniknya untuk mengerjakan soal. Waktunya tersisa 5 menit lagi. Baik, waktunya sudah habis ya? Sudah selesai semua? Sudah. Nah, tadi kan sudah dibagi 3 kelompok ya? Dan di sini Ibu meminta satu perwakilan dari setiap anggota kelompok untuk maju dan mempresentasikan hasilnya. Silahkan didiskusikan siapa anggota kelompoknya yang mau maju. Berarti ada dari kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Ya, 3 orang. Silahkan maju ke depan membawa LKPD-nya. Sudah lengkap semua kelompok 1? Siapa perwakilannya? Okta ya. Kelompok 2 Mariski, kelompok 3 dan Eka. Nah, setelah itu silahkan kalian presentasikan hasil diskusi kalian dengan teman-teman kelompok kalian. Dimulai dari kelompok 1. Baik, izin mempresentasikan dari diskusi kami, yaitu pencemaran udara. Nah, penyebabnya itu adalah emisi kendaraan bermotor, asap pabrik, pembakaran hutan, debu dan bahan kimia berbahaya. Kemudian itu dampaknya itu yaitu gangguan pernapasan, penyakit jantung, perubahan iklim dan juga hujan asam. Sedangkan adalah usahanya yaitu penggunaan kendaraan yang ramah lingkungan, yaitu untuk mengatur emisi industri, rehabilitasi dan penggunaan energi terbarukan. Baik, itu sebenarnya yang dapat disampaikan dari kelompok 1. Saya kembali ke kelompok 2. Baik, saya di sini dari teman dan kelompok akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu pencemaran tanah, yaitu penyebabnya penggunaan pestisida dan pupuk berlebihan, limbah industri, penimbunan sampah sembarangan, kemudian dampaknya penurunan kesuburan tanah, keracunan pada hewan dan tanaman, dan kontaminasi air tanah. Kemudian untuk solusinya yaitu dengan pengelolaan sampah yang baik, penggunaan pupuk organik, pengurangan penggunaan bahan kimia berbahaya, dan remediasi tanah tercemar. Oke, saya kembali dengan kelompok 3. Baik, saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 3, yaitu pencemaran air. Penyebab pencemaran air yaitu dari limbah industri, limbah rumah tangga, pestisida, pupuk dari pertanian, dan berbahan minyak. Dampak dari pencemaran lingkungan yaitu rusaknya ekosistem air, berkurangnya kualitas air bersih, gangguan kesehatan pada manusia dan hewan. Lalu solusi dari pencemaran ini yaitu pengelolaan limbah yang baik, pengelolaan air limbah, penghijauan di sekitar sumber air, dan edukasi masyarakat tentang sanitasi.
Sudah selesai. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah mempresentasikan. Untuk teman-teman lain ada yang ingin ditanyakan atau tidak? Cukup. Baik, silakan kalian kembali ke tempat duduk masing-masing. Terima kasih. Di sini Ibu akan memberikan materi tambahan tentang pencemaran lingkungan tadi. Jadi sudah dipresentasikan oleh teman-teman kalian ya bahwa pencemaran lingkungan itu ada 3 jenis. Apa saja? Pencemaran tanah dan pencemaran air. Nah, pencemaran udara itu bisa disebabkan oleh kendaraan bermotor, asap kendaraan bermotor, terus atau gas-gas lain yang dapat mengganggu sistem pernapasan atau menyebabkan masalah-masalah lain. Terus untuk pencemaran air juga tadi ada ya, sudah disebutkan penyebabnya itu misalkan limbah industri, limbah rumah tangga, kemudian dampaknya itu dapat merusak ekosistem air. Jadi misalnya ketika di laut ada tumpahan minyak, itu akan mengakibatkan ekosistem air itu menjadi rusak. Habitat air itu kan sebagai habitat makhluk hidup yang hidup di air. Jadi seperti ikan atau hewan-hewan lainnya di laut itu bisa mengalami punah, bisa mengalami mati gitu karena adanya gas-gas berbahaya, adanya zat-zat berbahaya tersebut. Begitupun dengan pencemaran tanah, itu dapat mengakibatkan tanah itu menjadi tidak subur. Jadi ketika dia ditanami tanaman, itu tanamannya biasanya mati atau tidak tumbuh karena yaitu tadi di dalam tanah tersebut sudah terdapat zat-zat yang berbahaya atau berlebihan sehingga kesuburan tanah itu menjadi terganggu. Nah, selanjutnya dari pembelajaran tadi, apakah ada yang ingin ditanyakan? Cukup. Bagaimana pembelajaran hari ini? Apakah bisa dipahami dengan baik? Bisa. Semoga apa yang sudah disampaikan dapat dipahami dengan baik ya. Selanjutnya di sini Ibu meminta dari kalian untuk menyampaikan kesimpulan dari pembelajaran hari ini. Silakan, siapa yang mau menyampaikan kesimpulan? Baik, saya Bu izin menyampaikan kesimpulan pada pembelajaran hari ini, yaitu pencemaran lingkungan adalah kondisi di mana elemen-elemen yang ada di lingkungan seperti udara, air, dan tanah terkontaminasi oleh bahan berbahaya atau polutan. Nah, pencemaran itu disebabkan oleh aktivitas manusia seperti industri, transportasi, pertanian, dan pengolahan limbah yang tidak tepat serta proses alami. Kemudian pencemaran lingkungan memiliki beberapa dampak antara lain yaitu dapat merusak kesehatan manusia, kemudian merusak ekosistem dan kehidupan liar. Yang ketiga itu dapat menyebabkan perubahan iklim. Nah, upaya untuk mengurangi pencemaran lingkungan itu memerlukan upaya kolektif dari pemerintah, industri, dan masyarakat untuk menerapkan praktik ramah lingkungan, mengurangi emisi, dan meningkatkan kesadaran tentang pentingnya menjaga lingkungan. Baik, itu saja Bu kesimpulannya. Baik, terima kasih Okta. Itulah tadi kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini. Semoga dengan mempelajari materi pencemaran lingkungan, kita sebagai anak muda bisa lebih peduli terhadap lingkungan, menjaga lingkungan, dan kita tahu apa saja sih tindakan manusia yang dapat merugikan lingkungan sehingga kita bisa lebih berhati-hati lagi. Nah, untuk mengetahui pemahaman kalian lebih dalam tentang materi ini, Ibu sudah mengirimkan link post-test di grup kelas. Silakan dibuka linknya melalui handphone kalian. Waktu mengerjakannya 5 menit. Baik, untuk waktunya sudah habis. Ya, itulah tadi pembelajaran kita pada hari ini anak-anak. Terima kasih atas perhatiannya. Silakan untuk ketua kelas dipimpin doa terlebih dahulu untuk menutup pembelajaran pada hari ini. Baik, pembelajaran telah usai.
ditutup dengan doa. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing dimulai. Doa selesai. Baik, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.